Ini saya sama-sama di hibrida. Tadi saya lihat yang di Texas tadi ya, itu CMS-nya kalau untuk produksi CMS itu memang apakah di Jagung itu membuat CMS atau memang kita cuma memotong jantannya saja, Pak? Tadi kan ada videonya ada yang proses pemotongan itu apakah yang dipotong alat kelamin jantannya saja, Pak? Itu yang hibrida. Terus yang tadi Pak Arya juga sudah menyinggung untuk seleksi dari umur berbunga uh, apa satu tanaman itu jantan dan betinanya itu seleksinya bagaimana, dan juga tadi saya juga lihat kalau misalnya waktu nyilangkan tadi kalau misalnya pas betinanya belum berbunga terus jantannya sudah, itu kan juga susah juga ya Pak ya kalau misalnya melakukan crossing gitu. Nah terus kalau misalnya Pak satu lagi, kalau tongkol dua Pak, kalau tongkol dua dan itu apakah juga kalau dibuat betina itu apakah juga kita milih yang sama yang belum keluar atau yang apa memang bisa bareng Pak kalau tongkol dua itu? Mungkin itu dulu Pak Billy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Untuk saya coba jawab. Untuk yang pertama tentang hibrida ya, atau mungkin kita diskusikan yang kedua dulu ya kan. Nah terkait dengan umur berbunga ya, umur berbunga itu memang betul kita perlu ada sinkronisasi antara tetua betina dengan tetua jantan. Nah, jadi waktu itu ya almarhumah Bu Sriani pernah menyampaikan ke kami ya kan, dan salah satu latihan di kuliah yang sama dengan teman-teman semua di kuliah pemulihan tanaman di pasca ini ya kan. Nah, kami mendapat tugas itu untuk sinkronisasi umur berbunga tetua betina dan tetua jantan ya, atau nicking ya kan istilahnya. Ya, jadi apakah di padi hibrida ada kasus yang mirip juga seperti ini ya, di mana kita melakukan penanaman dengan menyesuaikan waktu berbunga, umur berbunga antara kedua tetua agar sinkron pada saat berbunganya. Jadi maksudnya saat antesis itu kurang lebih sama dengan saat reseptifnya. Nah, jadi misalnya kalau tetua jantannya itu umurnya itu lebih jadi pada umumnya jagung itu kan taselnya keluar duluan ya kan, baru rambutnya ya kan, atau silknya. Nah, begitu ya kan. Nah, nanti bisa dihitung umurnya ya kan, tetua jantannya kapan keluar taselnya dan tetua betina kapan keluar silknya, dan penanamannya disinkronkan. Artinya apakah perlu ya kan ada salah satu tetua yang ditanam duluan dan belakangan ya kan, ataukah masih bisa relatif bersamaan ya kan. Nah, polen itu sebenarnya tidak langsung habis ya kan, kira-kira polen itu tersedia kalau tentunya tergantung galurnya ya kan. Kalau dia cukup besar taselnya dan polen antarnya cukup banyak, polennya cukup banyak, mungkin bisa tersedia selama 1 minggu polennya itu ya kan. Jadi nampaknya tidak harus sinkron sekali ya kan, tapi sinkronisasi itu perlu untuk supaya penyerbukannya optimal. Nah, apakah itu yang ditanyakan atau bukan? Nah, jadi baik. Nah, mungkin kalau kita lanjutkan ke yang berikutnya tentang yang bertongkol dua, ya kan? Nah, yang jagung bertongkol dua itu kalau dia sebagai betina, ya kan? Maksudnya ini dalam konteks produksi benih atau dalam persilangan di nursery crossing, persilangan manual atau produksi benih, Mas Bayu? Atau mungkin ya pas waktu perakitan gitu kita apakah nemuin juga untuk materi-materi yang 2 tongkol Pak?
Iya, iya, Eh, ya. oh ada juga. Ada dalam perakitan kita temukan ya kan. Dan biasanya yang kita gunakan. Jadi begini, pada umumnya kalau yang tongkolnya 2 atau lebih itu hanya tongkol pertama saja yang dia ukurannya cukup besar ya kan. Artinya tongkol kedua itu biasanya inferior biasanya. Jadi kalaupun ada penyerbukan, kemudian biji yang terbentuk sedikit, demikian untuk tongkol kedua dan berikutnya. Nah, jadi pada umumnya kalau untuk persilangan dalam perakitan varietas kita gunakan tongkol pertama saja biasanya, ya kan? Dan tongkol kedua itu tidak kita gunakan dalam persilangan, ya kan? Kecuali dalam kasus di mana kita terlewat tongkol pertamanya dan katakanlah individu itu sangat menarik, ya kan? Nah, itu kita coba untuk persilangan ke tongkol keduanya. Nah, tapi umumnya kita gunakan tongkol pertama saja untuk dalam persilangan. Demikian. Nah, kecuali ada mungkin ya kan mungkin bukan kecuali tapi dalam kasus-kasus tertentu ya kan ini bukan contoh untuk persilangan tapi contoh varietasnya ya kan, varietas seperti BC2 ya kan, BC2 itu tongkolnya 2. Nah, itu tongkol keduanya itu cukup besar ukurannya ya kan, marketable dan dan nampaknya berkontribusi juga pada total hasil. Nah, jadi kita tahu BC2 itu sempat mungkin salah satu varietas yang sempat ditanam paling luas mungkin di Indonesia, ya kan, dan sampai sekarang juga masih masih cukup banyak mungkin ditanam, demikian, ya kan. Dan ya menarik itu seleksi ke arah prolific ya. Baik. Ya. Kalau boleh diulang yang pertama tadi apa, Mas Bayu ya, tentang hibrida ya. Iya, kalau di jagung itu apa juga kita harus ada CMS Pak atau Nah, ya merakit CMS. Baik, baik. CMS ya? Baik, baik, CMS ya. Baik. Nah, kalau pada jagung ya, pada umumnya produksi benih ini dengan cara konvensional, artinya melakukan detasseling seperti di video dari Wisconsin itu, pakai traktor ya kan, dipotong tassel jadi pada galur tetua betina, ya kan. Jadi galur tetua betinanya tidak boleh memproduksi polen, ya kan, dia dipotong tasselnya sebelum muncul, ya kan. Nah, begitu. Nah, jadi dipotong, ya kan. Kalau secara manual dicabut, ya kan, dan itu perlu sangat disiplin. Jadi tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi di praktikum diploma kita ya Pak Arya, Bu Mawi ya. Jadi kita latih juga itu adik-adik mahasiswa ya kan untuk produksi benih hibrida jagung ya kan, dengan detaselingnya manual ya kan, dicabut taselnya. Nah, CMS itu menarik Mas Bayu, hanya nampaknya pada jagung itu tidak umum digunakan kelihatannya ya kan. Saya belum tahu persisnya kendalanya apa ya kan. Nah, hanya sekarang yang lebih umum itu adalah teknologi double haploid, ya kan, double haploid, ya kan. Double haploid itu artinya ya suatu jadi tujuannya itu adalah suatu shortcut ya kan, atau langkah cepat untuk mendapatkan galur murni ya kan. Nah, kalau saya tidak salah itu adalah dengan menyilangkan galur yang kita punya dengan galur inducer namanya. Ya kan, galur inducer itu adalah jadi galur yang bisa menginduksi haploid itu. Jadi disilangkan dengan inducer, nah nanti dia menghasilkan sejumlah biji, betul. Nah, dari biji-biji itu diidentifikasi mana yang haploid. Nah, kemudian digandahkan kromosomnya dengan kortisit. Kalau saya tidak salah demikian. Nah, jadi itu hasilnya adalah mungkin mirip dengan kultur anter pada padi, ya kan, galur-galur hibrida yang tadinya kita memerlukan
sejumlah generasi, 7 generasi minimal ya kan, selfing ya kan, untuk mendapatkan kalori murni. Dan tapi kalau dengan double haploid itu apa namanya, bisa lebih cepat ya, ya, ya. Mungkin apa tidak sepadan antara double haploid dengan CMS di sini ya kan. CMS itu kan tentunya untuk memudahkan persilangan ya kan, supaya tidak perlu dilakukan detaseling ya kan. Nah, sedangkan double haploid tadi itu teknologi untuk mempercepat menghasilkan galur murni. Demikian. Ya, ya. Nah, silakan kalau apa namanya, masih ada Mas Bayu atau ada yang misalnya masih Iya. jelas. Jadi kalau ini Pak Willy, kalau di padi itu kan ya antara A sama R itu kemungkinan kita cari umur berbunga yang umurnya berbeda, mungkin agak jauh gitu. Tapi kalau tadi jagung tadi kan untuk galur murni kita cari yang umur berbunganya nggak terlalu jauh, jadi jantan sama betina bisa matang bebarengan. Tapi kalau misalnya di jagung hibrida itu apakah juga harus cari yang umurnya nggak terlalu jauh gitu, ataukah jauh agar jarak kekerabatannya jauh sehingga heterosisnya tinggi, begitu Pak, hubungannya sama hasil gitu maksud saya Pak, kalau untuk umur yang hibrida gitu Pak. Kalau umur ya, baik ya. Nah, jadi apa namanya, ini maksud umur di sini adalah umur tetua jantan dan umur tetua betina, bukan? Iya betul. Iya, baik. Nah, jadi apa namanya, untuk umur tetua jantan dan umur tetua betina mungkin ya kan yang lebih diharapkan itu yang mirip. Artinya dari sisi umur ya kan. Artinya untuk tadi sinkronisasi produksi benih ya kan, sinkronisasi persilangan untuk produksi benih itu supaya mudah. Setahu saya demikian. Nah, namun, kaitannya dengan jarak genetik. Nah, jadi, jarak genetik itu, jadi apa namanya? Kalau jarak genetik itu dekat, ya kan, maka kita tidak mendapatkan heterosis, ya kan, ya seperti kalau dia selfing, ya kan, galur murni, ya kan, disilangkan dengan dirinya sendiri, tidak akan ada heterosisnya, ya kan. Kemudian, namun jarak genetik yang jauh, ya kan, itu juga tidak menjamin kita mendapat hibrida yang bagus. Gitu. Jadi hubungannya itu, ya kan, hubungannya itu ada, ya kan, antara jarak genetik dengan heterosis atau dengan hasil hibrida, ya, pada sampai titik tertentu, ya kan. Nah, jadi makin jauh gitu kan ya. Kemudian hasilnya makin bagus makin hibridanya ya. Tapi sampai titik tertentu, ya kan. Nah, makin jauh lagi jarak genetik antar dua tetua, hubungan itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi artinya kalau jarak genetiknya itu sangat jauh antar dua tetua, hibridanya itu bisa bagus, bisa juga tidak. Nah, gitu. Nah, jadi apa namanya? Dan kalau dalam kaitan dengan umur berbunga, mungkin tentunya kita misalnya berusaha kalau memungkinkan mencari dua tetua yang umurnya mirip, ya kan? Tapi dia memiliki perbedaan di sifat-sifat yang lain. Mungkin demikian. Nah, jadi jarak genetik jauhnya ini mungkin tidak mungkin bukan jarak genetik aja, tapi ada suatu jarak genetik di antara dua tetua itu yang cukup jauh. Maksudnya kedua tetua itu tidak sangat dekat keragaman genetiknya. Nah, untuk jadi untuk sejumlah kombinasi, untuk sejumlah sifat, ya kan. Namun untuk umur berbunga mungkin diharapkan keduanya memiliki kemiripan.
Mungkin Baik Pak gitu Mas Willy. Bayu. Ya, makasih Pak Pengalaman Willy. saya masih sedikit ya kan. Ya tapi kira-kira demikian. Makasih Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Saya Kalau izin bertanya, Pak. silakan. Ya, yang pertama tadi terkait dengan detailing itu sebetulnya seberapa harus disiplin kita melakukan data sealing, Pak, itu yang pertama. Karena maksud saya karena itu akan risiko kontaminasi ke hibrida yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, karena setahu saya kalau polen jagung itu kan ringan ya Pak, terbawa angin, kemudian bisa nyerbukin. Kalau kita misalkan produksi benih hibrida, misalkan kita punya 2 tetua yang kita tanam di satu lahan, nah kemudian ada pertanaman jagung yang lainnya, misalkan petani nanam jagung yang lainnya juga. Nah ini ada jarak tertentu nggak Pak yang perlu kita perhatikan? Misalkan apakah 100 meter, 200 meter, atau seperti apa gitu. Nah ini dan seberapa besar resiko itu terhadap kontaminasi di benih hibrida itu Pak. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan tadi double haploid. Jadi saya pernah berusaha untuk kultur angker waktu itu ya. Dan memang tidak berhasil, sulit sekali. Kemudian kultur mikrospor juga tidak dapat tanaman, dan akhirnya kami usul untuk membeli galur inducer itu Pak di Simit kalau nggak salah, yang didevelop oleh Vijay Chaikam ya. Dan ternyata itu proposal kami tertolak karena waktu itu benihnya mahal sekali waktu itu. Kita hanya dapat beberapa galur, tails berapa gitu ya, ada beberapa galur yang saya lupa waktu itu, dan kemudian mahal sekali. Nah, apakah galur-galur tersebut, kalau nggak salah itu sudah didevelop lagi dan lebih baik karakter agronominya. Nah, apakah sudah bisa diakses lebih murah, atau barangkali Bapak sudah menggunakan atau belum ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ade ya. Ya, baik. Iya. Nah, untuk yang pertama, seberapa disiplin kita perlu melakukan data sealing ya. Jadi nampaknya ini dalam konteks produksi benih hibrida ya, data sealing itu perlu sangat disiplin ya kan, dan karena itu menyangkut pada kemurnian genetik dari benih hibrida yang dihasilkan ya kan. Kalau misalnya ada yang terlewat ya kan, misalnya begitu ya kan, nah maka kita bisa menduga ya kan ada sejumlah penyerbukan yang melibatkan polen tetua betina ya kan, dan itunya tentu mungkin sangat menurunkan mutu genetik dari benih hibrida yang dihasilkan. Nah, nampaknya demikian. Nah, kemudian untuk yang kedua betul tadi ya kan, pertanamannya itu harus terpisah dari pertanaman jagung yang lain ya kan. Jadi ada suatu isolasi namanya ya kan, isolasi jarak mungkin saya lupa angka persisnya, tapi mungkin sekitar 300 meter dari pertanaman jagung yang lain ya kan. Jadi kalau kita produksi benih nih, kita tanam tetua jantan dan tetua betina kita ya kan, maka di radius 300 meter di sekitarnya ya kan, itu tidak boleh ada pertanaman jagung lain ya kan. Itu isolasi jarak atau isolasi waktu ya kan. Isolasi waktu itu mungkin ada selisih antara mungkin 3 minggu minimal dengan pertanaman jagung yang lain, sehingga kalau pas yang kita berbunga, yang lainnya itu apakah sudah lewat berbunga ya kan, atau sudah atau belum berbunga ya kan. Jadi intinya pada saat yang kita berbunga itu tidak ada pertanaman jagung lain di sekitar kita yang sedang berbunga. Demikian. Ya. Yang menarik pengalaman Bapak tentang double haploid ya kan. Nah, jadi ya untuk jadi untuk galur-galur double haploid ya kan. Nah, jadi
Jadi begini, kelihatannya itu yang pertama atau yang cukup banyak penelitian di awalnya itu adalah University of Hohenheim, ya, sepertinya di di Jerman mungkin ya, ya. Nah, jadi ada Albert Melchinger ya kan, kalau sering baca paper ya kan, beliau adalah world class geneticist ya kan. Nah, itu beliau waktu itu kami pernah melihat presentasi beliau tentang double haploid ya. Jadi nampaknya teknologinya pertama kali dikembangkan, atau maksudnya yang termasuk awal-awal pengembangannya itu kalau tidak salah itu di Jerman. Nah, ya, jadi galur-galur inducer yang versi pertama itu ya kan, nah itu ada galur-galur subtropis kelihatannya ya kan. Nah itu tuh SIM itu punya masalah sepertinya pada awalnya ya kan. Nah jadi punya masalah dalam arti ya kan, karena kan kalau galur subtropis ditanam di daerah tropis kan ada tentunya pertumbuhannya ya kan, dan juga saya kira produksinya itu tidak sesuai dengan diharapkan ya kan, umur berbunganya akan berbeda dan seterusnya. Nah, jadi Simit membuat yang versi tropikalnya dari inducer itu, ya kan. Nah, jadi artinya dilakukan breeding untuk inducer, ya kan, sehingga didapatkan galur-galur inducer yang tropikal. Nah, itu mungkin tapi Simit punya sekarang, ya kan. Simit punya sekarang. Nah, jadi mungkin kalau kita ada di lembaga pemerintah, ya kan, nah kemungkinan itu bisa mungkin mengaksesnya. Artinya saya pribadi belum, ya kan, namun saya pernah bertanya pada Vijay waktu itu, beliau yang mengembangkan double haploid di Simit, ya kan, seperti mungkin Pak Adi pernah berdiskusi juga dengan beliau, ya kan. Nah, beliau pernah bilang, apa kami bisa berikan galur-galur itu, katanya pada waktu itu, mungkin itu 5 tahun yang lalu, ya kan. Nah, tapi itu perlu ada surat dari authority, ya kan, dari mungkin perwakilan lembaga pemerintah lah, atau institusi penelitian pemerintah yang meminta galur-galur itu. Nah, jadi mungkin kalau sekiranya ingin mengembangkan ke arah sana, mungkin kita bisa bekerja sama dengan Balit Serial, ya kan, dengan Pak Ardarai dan teman-teman ya di sana, ya kan, untuk apakah bisa berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi double haploid itu, ya kan. Mereka punya akses yang bagus punya hubungan yang bagus dengan Simit. Nah, demikian. Nah, informasi terakhir, nampaknya juga ada keinginan untuk membuat fasilitas double haploid di Indonesia, fasilitas pemerintah ya, artinya ya. Mungkin perusahaan-perusahaan swasta sudah mulai mengembangkan. Nah, tapi untuk yang institusi pemerintah, ya kan, nah ini kelihatannya baru sedang dijajaki, dan mungkin setelah harapannya setelah pandemi berakhir, semoga ada kemajuan yang baik untuk fasilitas double haploid di Indonesia, ya kan, fasilitas pemerintah. Demikian. Ya, mungkin demikian. Terima kasih Pak. Ya, memang barangkali perlu dimulai barangkali untuk double haploid di jagung itu, karena apalagi dengan metode inducer ini nanti hambatannya tidak hanya sebatas mengakses material genetik, kemudian juga nanti haploid yang dihasilkan itu kan sepertinya akan mengalami kendala karakter agronomi yang begitu kurang baik ya Pak, karena alaminya jagung yang menyerbuk silang kemudian harus dipaksa untuk menjadi homogen itu, seperti itu. Mungkin jadi homozigot. Karena maksud saya homozigot ya, memang harus dimulai sesegera mungkin barangkali Bapak. Mudah-mudahan dimudahkan Pak. Pak Willy, tadi saya coba lihat YouTube, ternyata ada videonya Pak ya dari Simit ya Pak ya, yang inducer itu ya Pak ya. Oh iya, Bapak Ibu
Saya sudah share juga di WAG jika Bapak Ibu ingin melihat. Menarik sekali itu saya lihat Pak Willy begitu kan, apa namanya, membuat apa namanya double haploid via apa via pada jagung ya. Ternyata tidak harus masuk lab kultur jaringan ya Pak ya. Itu kalau saya lihat videonya itu. Baik ya. Iya. Nah, apakah bisa kita lihat sama-sama mungkin, Pak Arya? Oh baik saya coba Bapak Ibu kita coba lihat ini. Saya juga baru lihat akhirnya, tapi ini benar bagus sekali Pak kalau kita bisa mengakses galur-galur industri itu Pak, itu bagus sekali Pak. Bapak Ibu saya mohon izin share ininya videonya terkait yang tadi. Nah, saya coba ya. Mana ya, Bapak Ibu. Nah ini dia.